Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibullah. Saya Nabila Melazaro. Saya Trisa Guslita. Saya Dini Aulia. Saya Ana Fauzan. Saya Uzair Tegirka. Saya Muhammad Irfan. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Nafza dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Cara nafza masuk ke dalam tubuh: yang pertama yaitu ditelan, yang kedua dihisap, yang ketiga disedot gasnya, yang keempat dioleskan di atas kulit, dan yang terakhir yaitu disuntikan. Golongan narkotika ada 3, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 yaitu digunakan untuk iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu reagnesia, diagnostik, atau laboratorium, yang mempunyai potensi sangat tinggi timbulkan ketergantungan. Contohnya yaitu opiat, heroin, ganja, dan kokain. Yang kedua, narkotika golongan 2, yaitu merupakan bahan baku untuk produksi obat atau menimbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, yaitu contohnya petidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Yang terakhir yaitu narkotika golongan 3, yaitu hanya digunakan untuk rehabilitas atau mempunyai potensi ringan yang akibatkan ketergantungan, contohnya kodein dan difenoksilat. Bahaya penyalahgunaan nafza terhadap kondisi fisik: yang pertama, mengganggu mental, yang kedua, mengganggu kesehatan, yang ketiga, memupus imtak, yang keempat, cenderung menjadi pelaku kejahatan, yang kelima, menimbulkan ketergantungan atau ketagihan, dan yang keenam yaitu mengakibatkan kematian. Yang kedua, bahaya penyalahgunaan nafza terhadap kondisi kejiwaan, yaitu 1. Bersikap labil, 2. Cepat memberontak, yang ketiga, introvert dan penuh rahasia, yang keempat, sering berbohong dan suka mencuri, yang kelima, menjadi sensitif, kasar, dan tidak sopan, yang keenam, menjadi pemalas dan prestasi belajar menurun, yang ketujuh, akal sehat tidak berperan, berpikir irasional. Ketiga, bahaya penyalahgunaan nafza terhadap lingkungan keluarga. Yang pertama, membuat aib keluarga, yang kedua, merongrong keluarga, yang ketiga, hilangnya harapan keluarga, dan yang keempat, mengganggu keharmonisan keluarga. Yang keempat, bahaya penyalahgunaan nafza terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengganggu keamanan dan ketertiban. Yang kedua, mendorong tindak kejahatan. Yang ketiga, mengakibatkan hilangnya kepercayaan. Dan yang keempat, menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar.
Alasan memakai nabza: yang pertama, ikut-ikutan teman; yang kedua, solidaritas teman; yang ketiga, menunjukkan kehebatan; yang keempat, merasa dewasa; yang kelima, memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba; dan enam, biar terlihat gaya atau mengikuti tren. Gejala atau tanda-tanda penyalahgunaan nabza: yang pertama, menjadi malas; yang kedua, hidup tidak teratur; yang ketiga, mudah tersinggung; yang empat, egosentrik; dan yang kelima, kurang memperhatikan badan sendiri. Gejala yang kedua, gejala atau tanda-tanda dini pengguna nabza, yaitu yang pertama, hilangnya minat bergaul dan olahraga; yang kedua, mengabaikan perawatan dan kerapian diri; yang ketiga, disiplin diri mengendur; yang keempat, prestasi sekolah atau kerja menurun; serta yang kelima, yaitu suka menyendiri dan menghindar dari perhatian orang lain. Gejala pada fisik terhadap penyalahgunaan nabza: yang pertama, berat badan turun drastis; yang kedua, mata cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitaman; yang ketiga, buang air besar dan buang air kecil kurang lancar; yang keempat, terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan; serta yang kelima, yaitu kepala sering nyeri dan persendian mengilu. Gejala atau tanda-tanda perubahan perilaku penyalahgunaan nabza: yang pertama, susah untuk diajak bicara; yang kedua, sulit untuk bersosial; yang ketiga, suka bicara berlebihan; yang keempat, suka kelihatan minder atau malu-malu; dan yang kelima, yaitu selalu tampak gelisah. Sanksi-sanksi penyalahgunaan nabza yang ada tiga, yaitu sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi moral. Yang pertama, sanksi hukum. Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pasal 116, seseorang yang terlibat narkoba dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Atau pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Yang kedua, sanksi sosial, menimbulkan keresahan pada masyarakat sehingga dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang ketiga, sanksi moral, yaitu ajaran agama Islam melarang atau mengkonsumsi zat-zat yang dapat merusak jiwa dan raga sehingga dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama. Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan nabza: yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh; yang kedua, membiasakan diri berpola hidup sehat; yang ketiga, hindari tindakan yang tidak berfaedah; yang keempat, menolak bujukan terhadap tawaran nabza; yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat; dan yang keenam, yaitu pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti yang luhur. Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.